Tutorial kali ini mengetengahkan bagaimana cara membuat roti yang baik dan benar. Selamat mengikuti. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan biang atau pembuatan scones antara lain tepung terigu, protein tinggi, ragi, dan air. Kemudian bahan yang kedua yaitu bahan adonan untuk doughnya, tepung terigu, protein tinggi, gula, bread improver, susu bubuk, shortening, dan air. Proses pembuatan biang: masukkan tepung terigu, ragi, kemudian aduk perlahan. Masukkan air untuk pembuatan biang sampai adonan tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata untuk bahan biang ini, maka bahan biang atau adonan biang akan diistirahatkan. Lama proses pengistirahatan adonan biang minimal 120 menit. Setelah 120 menit, aroma adonan biang akan asam atau bisa juga disebut dengan istilah sourdough. Masukkan bahan untuk adonan: tepung terigu, gula, garam, bread improver, dan semuanya tercampur menjadi satu bahan-bahan kering tersebut. Setelah bahan kering tercampur, masukkan air, aduk sampai rata. Kemudian masukkan adonan biang ke dalam adonan. Kemudian adonan diaduk kembali. Setelah adonan biang dengan bahan yang lainnya, maka kita memasukkan shortening. Setelah shortening dimasukkan, adonan diaduk kembali sampai betul-betul kalis. Lama proses pengadukan sangat ditentukan oleh kualitas dari tepung terigu yang kita gunakan serta jumlah kandungan protein yang ada di dalam tepung terigu tersebut. Setelah adonan kalis, maka adonan akan diistirahatkan dengan proses pengistirahatan. Pertama, setiap proses pengistirahatan selalu ditutup dengan plastik agar supaya adonan tidak mudah kering. Setelah adonan mengembang 3 kali lipat dari volume awal, maka adonan dikempeskan. Setelah dikempeskan, adonan dipotong dan ditimbang sesuai dengan berat dari roti yang kita akan buat. Jumlah adonan atau berat dari adonan ditentukan dari ukuran loyang yang kita gunakan. Untuk menentukan berapa jumlah beratnya, kita akan menghitung panjang loyang dikalikan tinggi loyang dan dikalikan lebar loyang dibagi 4,5.
Kemudian loyang dipoles. Setelah adonan mengembang kurang lebih memakan waktu sekitar 15 menit, pada saat fermentasi yang kedua, maka adonan siap dibentuk. Untuk bentuk roti tawar ada dua, yaitu open top dan sandwich. Untuk open top, proses pembentukannya setelah dikempeskan, digulung 1 kali. Selalu diperhatikan untuk lipatan disatukan kembali atau dengan istilah dijahit, dan letakkan posisi jahitan pas di bawah loyang. Untuk pembuatan sandwich, setelah adonan dipres yang pertama, maka adonan dipres kembali untuk digulung yang kedua kalinya. Susunlah adonan di atas loyang sandwich yang sudah diukur berapa jumlah dari berat masing-masing adonan. Setelah adonan dibentuk, maka adonan siap diistirahatkan dengan dimasukkan ke dalam proofing box atau lemari pengembang. Yang perlu diperhatikan dalam lemari pengembang atau proofing box ini adalah tingkat kelembapannya selalu dipertahankan 80% dan temperaturnya 30 derajat Celcius. Dalam proses pengembangan ini memakan waktu kisaran 60 sampai dengan 120 menit. Kemudian adonan siap untuk dibakar. Temperatur oven untuk roti tawar kisaran 200 derajat Celcius, dan lama pemanggangan untuk oven top adalah 25 menit dan untuk sandwich adalah 40 menit. Setelah roti matang, maka roti akan didinginkan terlebih dahulu sebelum roti tersebut dikemas, dan lama proses pendingin ini memakan waktu minimal 120 menit. Demikianlah tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana tutorial yang kami sampaikan. Semoga tutorial ini
bisa membantu Anda dalam meningkatkan kualitas produksi yang selama ini Anda buat. Sampai jumpa.